Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hayat menyapa kembali di channel YouTube ini. Semoga memberikan manfaat dan informasi-informasi yang berguna bagi banyak orang atau bagi masyarakat luas, terutama Bapak Ibu dosen. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube channelnya Kang Hayat. Bagaimana dengan batasan atau mungkin beberapa hari yang lalu ketika saya mengupload video tentang informasi program kompetensi dosen dan teknik 2021, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya, juga berkaitan dengan salah satu programnya adalah program magang dosen ke industri. Apakah semua dosen bisa meraih kesempatan ini, atau apakah industri yang dimaksud itu adalah industri secara umum? Maka ada batasan atau definisi program yang mungkin ini juga bisa menjadi garis bawah yang perlu untuk diperhatikan sebelum Bapak Ibu mengikuti program ini. Apa saja sih batasan dari program ini? Yang pertama adalah program magang dosen ke industri itu adalah program penugasan dosen dalam bidang ilmu tertentu untuk melakukan pemagangan bidang ilmu tertentu pada industri yang dipilih dalam tertentu. Oleh karena itu, kemarin ada pertanyaan, Pak, apakah bidang ilmu yang berbeda bisa tidak magang di industri yang tidak sesuai dengan bidang ilmu? Maka Bapak Ibu pastikan bidang ilmu Bapak Ibu sesuai dengan industri di mana Bapak Ibu mau melakukan proses pemagangan. Jadi program pemagangan dosen ke industri itu adalah diharapkan sesuai dengan bidang ilmu dengan industri yang dipilih di dalam jangka waktu tertentu, sehingga ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dikolaborasikan bersama, sehingga industri misalnya membutuhkan solusi dari permasalahan yang ada di industrinya dengan perguruan tinggi, misalnya di bidang ekonomi, maka dosen yang melakukan proses pemagangan di industri tentu nanti yang ada unsur aspek ekonomi, akuntansinya, kemudian manajerialnya, atau kepemimpinannya, dan seterusnya. Atau di administrasi bisnis, maka nanti dosen yang magang dari administrasi bisnis itu misalnya bisa masuk ke dunia industri yang bersentuhan dengan bidang ilmunya, yang mungkin di dalamnya juga di dalam dunia industri itu ada yang membidangi tentang administrasi bisnis dan seterusnya, sehingga diharapkan ini saling melengkapi satu sama lain. Baik Bapak Ibu dosen yang memiliki bidang keilmuan berada pada proses pemagangan ke industri di dalam cakupan bidang keilmuan, yang ini akan meningkatkan wawasan dan kompetensinya praktek-praktek industri yang diterapkan di dalam dunia industri itu, ini akan memperkaya Bapak Ibu sebagai dosen bidang ilmu administrasi bisnis misalnya. Begitu juga dengan industri, ini juga akan membangun sebuah wawasan pengetahuan secara teori atau secara keilmuan, secara keahlian yang dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai dosen yang sudah pakar di bidang administrasi bisnis untuk memberikan solusi-solusi berkaitan dengan persoalan atau permasalahan yang ada di industri, atau memperkuat keduanya satu sama lain untuk meningkatkan kualitas dari industri dan dari output perguruan tinggi atau program studi yang Bapak Ibu berada di dalam. Kemudian batasan kedua, peserta magang dosen ke industri adalah dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan. Jadi Bapak Ibu, peserta magang dosen ke industri ini harus memiliki syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nanti syarat-syarat dan ketentuannya akan saya bahas secara singkat.
Jadi Bapak Ibu sebagai peserta magang dosen ke industri nantinya Bapak Ibu harus sesuai dengan syarat dan ketentuan. Jadi tidak semua dosen misalnya bisa ikut, bisa, tetapi harus memenuhi syarat. Jadi pesertanya adalah dosen di lingkungan Kemdikbud dan baik PTN ataupun dosen di lingkungan LLDT. Tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu dosen jika ingin menjadi peserta magang dosen ke industri. Sehingga dari syarat-syarat ini Bapak Ibu bisa melengkapi baik secara administratif atau secara substantif yang memungkinkan untuk Bapak Ibu bisa maksimal. Oleh karena itu, bicara tentang persyaratan peserta magang dosen ke industri, maka mulai hari ini mungkin Bapak Ibu siapkan kelengkapannya sehingga nanti ketika Bapak Ibu sudah daftar bisa dimaksimalkan. Itu peserta magang dosen industri. Kemudian yang terakhir, batasan yang terakhir adalah industrinya. Jadi yang dimaksud dengan industri ini yang sesuai dengan Permendikbud nomor 754 P/2020. Ini mengatur tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi, baik PTN ataupun perguruan tinggi di bawah lingkungan LL Dikti wilayah 1 sampai 4. Jadi yang dimaksud dengan industri ini adalah tempat magang, yaitu perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional, perusahaan teknologi global, perusahaan startup teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi atau organisasi multilateral, lembaga pemerintah, dan BUMN atau BUMD. Sehingga Bapak Ibu penjelasan ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa dicek di pengertian-pengertian yang menjelaskan tentang misalnya apa sih perusahaan multinasional, perusahaan swasta nasional itu seperti apa. Jadi sebenarnya sudah sangat jelas sekali tentang batasan ini. Sehingga Bapak Ibu diharapkan nanti Bapak Ibu bisa magang ke dunia industri yang berkaitan dengan industri-industri yang sudah ditentukan oleh Permendikbud 754 P/2020. Sehingga tidak semua industri bisa dijadikan sebagai sasaran program magang dosen industri, tetapi harus berdasarkan kepada Permendikbud ini yang sudah ditentukan industrinya. Industri-industri yang sudah ditentukan termasuk misalnya BUMN dan BUMD. Ini sangat luas sekali cakupannya dan Bapak Ibu bisa memfilter untuk bisa kira-kira industri apa yang bisa saya tempati untuk melakukan proses pemagangan. Itu Bapak Ibu sangat menarik untuk Bapak Ibu bisa dari batasan ini kita sudah bisa tahu, sudah punya pandangan berkaitan dengan misalnya programnya, kemudian pesertanya dan industrinya. Sehingga dengan begitu maka kita sudah punya pandangan. Oh kira-kira saya ini nanti harus mencari industri yang seperti apa, kira-kira syaratnya apa saja dan seterusnya. Sehingga ini bisa menjadikan panduan bagi kita untuk kita bisa ikut partisipasi di dalam mengikuti program ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.